pengalaman pribadi dari keluarga saya pernah kena kasus sebelumnya ya. Nah, makanya ini juga sebenarnya membantu teman-teman agen tour and travel buat ngembangin pasaran mereka bukan hanya di lokasinya berarti ya. Betul, setuju banget gitu saya. Halo, episode pertama kali ini dari Tourin.id. Kita tahu Tourin.id ini adalah platform digital, marketplace, aplikasi pertama yang ada di Indonesia buat kamu yang pengen jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kali ini Tourin.id memiliki podcast. Gitu. Jadi podcast ini diuntukkan buat teman-teman nanti buat cari info mengenai agen travel, dunia pariwisata lainnya. Habis itu nanti ada kita undang KOL juga buat nanya pengalaman mereka selama di luar negeri, dan itu buat jadi bahan kalian untuk jalan-jalan ke luar negeri. Apa aja sih tips and tricksnya, makanannya ada apa aja. Habis itu misalnya nyari makanan halal tuh bisa juga, nanti kita akan bahas di podcast ini, di podcast Tourin.id. Kalau saya bisa klaim ini mungkin podcast pertama kali tentang pariwisata, mungkin. Oke, episode pertama kali ini spesial banget karena saya mengundang the only one gitu, CEO dari Tourin.id. Gimana Bro Erik Pratama? Selamat pagi Mas Geza. Selamat pagi, sehat. Bro Erik. Jadi kita ini mau ngomong-ngomong nih masalah Tourin.id ini banyak banget yang akan saya tanyakan. Kenapa Tourin.id ini lahir? Jadi buat pertanyaan pertama, bolehlah sedikit kenapa sih Tourin.id ini dan apa sih Tourin.id ini? Oke, mungkin sedikit penjelasan ya. Iya. Kenapa kita mau bangun Tourin.id adalah dari permasalahan yang ada di Indonesia. Ya, Indonesia ini kan besar banget ya. Dari Sabang sampai Merauke kita punya populasi sebesar 250 juta orang. Ya, dan terus meningkat ya. Kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di Indonesia ini kita sering dapat permasalahan fraud, itu pertama ya. Dan fraud itu terjadi di kebanyakan di kota-kota yang kecil atau kota-kota yang di luar sana. Bukan kota-kota besar ya seperti Jakarta, Surabaya, tapi di kota pinggiran-pinggirannya. Kenapa? Karena orang itu kurang teredukasi dengan adanya agen-agen yang benar. Yang mereka mau pilih itu sebenarnya apa? Terutama di umroh. Ya. Nah di sini kita mau tackle isu itu. Jadi kita buatlah Tourin.id. Tourin.id ini akan melakukan kurasi atau kita seleksi lah yang mana agen-agen yang benar yang perlu kita promosikan. Dengan sendirinya nantinya akan kita eliminasi agen-agen tersebut. Itu sih ya, kenapa kita mau Tourin.id. Setuju sih, karena yang gue baca sebelumnya itu banyak banget kasus dan itu nggak henti-hentinya sampai sekarang dan masih aja ada walaupun sudah diberitakan. Iya, betul. Mungkin itu karena ya efek informasi yang nggak sampai ke daerah-daerah. Jadilah itulah kenapa proyek ini bikin Tourin.id. Ya, lebih gitu ya. Nah, berarti ada pengalaman pribadi nggak mengenai cara memilih tour yang dialamin Erik sama atau keluarga? Jadi kalau kita bisa memilih tour, mungkin saya bicara tentang pengalaman pribadi dari keluarga saya pernah kena kasus sebelumnya ya. Ya, jadi paman saya pernah kena di 2016-17 kalau nggak salah itu untuk yang di umroh. Ya, jadi kena di Abu Tur 5 orang kalau nggak salah itu tahun 2016-17. Dan sampai sekarang permasalahan nggak terselesaikan. Ya, masih ada. Dan setelah kita research, kita masuk lebih dalam, ternyata banyak. Lebih banyak lagi. Bukan kasus-kasus yang besar aja. Kasus-kasus kecil pun banyak, cuman tidak terekspos. Dan belum gede mungkin. Belum gede, banyak apa duitnya kali. Iya, hitungan untuk orang biasa miliaran itu banyak.
Tapi untuk orang skala Indonesia yang gede itu biasanya yang diekspos itu yang triliunan, benar ya? Makanya. Tapi nggak ke expose. Nah, kalau kita cek research dan lain-lainnya di tahun ini aja ya, itu ada ratusan miliar punya kasus. Mungkin saya nggak boleh ngomong apa namanya travelnya siapa ya, cuman ada, dan itu banyak orang tidak tahu. Yang itu kita mau cek. Oke, jadi dari pengalaman itulah yang membuat proyek ini terinspirasi untuk membuat Turin.id ini ya. Oke, nah apa sih yang membedakan Turin.id ini, atau udah ada sih? Udah ada apa belum Turin.id, semacam Turin.id ini di Indonesia? Mungkin sebelum pandemi banyak, cuma pada saat itu mungkin belum saatnya yang tepat. Ya, momentum Momentum aplikasi itu belum sebagus sekarang. Sekarang dengan bertambahnya waktu ya, aplikasi ini sudah melekat di tiap orang, ya, terutama di Indonesia. Tiap orang punya HP, ya, beli barang pakai HP, nonton konser pun pakai HP, segala hal semua pakai HP. Bahkan beli bulanan punya barang-barang kebutuhan tiap minggu atau bulanan itu semua pakai HP. Nah, ini tidak kita pungkirin juga untuk kedepannya beli paket tuh itu pun bisa memakai HP. Dan biasanya kita waktu luang yang orang bekerja pada awal umumnya ya, itu kan kita di after working hour ya, itu kita bisa ngecek. Itu kita bisa cek di aplikasi. Dalam satu genggaman kita bisa mengcompare. Jadi bisa dibilang sebenarnya sudah ada sebelum pandemi itu semacam Turin.id, tapi begitu pandemi mungkin itulah yang saya bilang tadi itu momentumnya nggak pas gitu. Jadi udah bikin, habis itu pandemi ya orang nggak bisa jalan-jalan, jadi nggak ada lah. Jadi bisa diklaim nih kalau Turin.id sementara yang kita tahu dan kita riset ini yang lagi eksis di Indonesia adalah Turin.id untuk marketplace tour package gitu. Nah, dan iya benar, pengalaman dan consumer behavior orang kan sudah berbeda setelah pandemi. Betul. Beli sayur aja udah online sekarang. Jadi dari beli sayur sampai ya nggak menutup kemungkinan beli paket tour juga bisa kan lewat aplikasi. Ya. Di seluruh Indonesia. Dan itulah bisa. Makanya ini juga sebenarnya ngebantu teman-teman agen tour and travel buat ngembangin pasaran mereka, bukan hanya di lokasinya, berarti ya. Betul. Setuju banget itu saya. Dan kita kalau bersinergi bersama ngembangin pasar bersama. Karena Indonesia kalau kita lihat size-nya sebelum pandemi itu sekitar 12 juta orang ya yang berangkat ke luar negeri. Yang pakai paket tol 2 jutaan. Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini kita bekerja sama bersama, kita bisa mengembangin lebih dari 2 juta orang. Nah, pakai paket tol ya. Jadi kalau kan kita ngomongin aplikasi, nah teknologi atau inovasi seperti apa yang ditaruh di Turin.id sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan? Kayak misalnya UI UX-nya atau apa sih yang bikin Turin.id ini enak untuk dipakai? Pertama, pasti orang kalau mencari tour kebanyakan waktu pada saat travel fair atau kembali lagi ke agen yang mereka kenal. Anggap saja Turin.id ini ada travel fair, tapi secara online itu yang kita sediakan. Jadi dalam satu genggaman itu kita bisa rasakan travel fair ya dalam bentuk online. Kita bisa compare, kita bisa cek harga, kita bisa cek tanggal sesuai keinginan kita. Itu yang kita sediakan. Jadi memudahkan kita cut short waktu yang kita spend untuk mencari tour paket yang kita inginkan. Itu sih. Dan di aplikasi kita pun kita menaruh inovasi seperti reels atau video yang kita berikan untuk memberikan kesan apa saja sih pada waktu tour tersebut dijalani. Dan kalau dalam bentuk user 5 menit sudah bisa membeli paket tersebut. Sesimpel itu kita buatnya ya. Iya. Jadi ini bukan kasar ya. Jadi si Turin.id ini bagaikan travel fair tapi di online. Yes, Itu betul.
karena kan biasa ya kalau kita mau pergi ke travel fair itu harus misalnya pergi ke daerah Tangerang atau yang mungkin jauh dari tempat-tempat teman-teman tinggal gitu. Jadi Tourin.id ini bagaikan travel fair, tapi ya kalian nggak perlu lagi harus datang ke sana. Kalian bisa lihat dalam antrian macet lagi Jakarta ini luar biasa. Dan juga kalian bisa merekomendasikan tur yang kalian inginkan itu ke teman saudara kalian di luar Jakarta pun, itu bisa di luar daerah pun itu bisa juga. Jadi itu memudahkan kalian untuk jalan-jalan baru. Dan berarti di si Tourin.id ini setelah pandemi berarti Pak adanya gitu ya dibuat nih. Kembali lagi konsep sudah dibuat sebelum pandemi. Aplikasi pun sudah ready di waktu pandemi. Tapi kembali lagi pandemi tidak ada orang yang travel keluar negeri ya pastinya. Dan kita akhirnya decide di akhir tahun 2002 kemarin mulailah bentuk tim ya, mulai dari IT dulu karena IT itu adalah backbone juga dari perusahaan ini. Kita sebagai perusahaan IT dan digital marketing kita kelarkan dulu aplikasinya, barulah kita menjalan ke rekanan atau agen partnership itu. Dan akhirnya kita sampai di hari ini kita bisa ready. Oke, mantap. Itu dia. Itulah background dari alasan kenapa Tourin.id itu lahir. Jadi buat kalian cukup singkat sekarang podcast hari ini karena untuk ngebahas dulu kenapa Tourin.id ini harus lahir dan harus kalian download gitu. Dan juga buat teman-teman agen tour and travel bisa langsung join ke kita buat menambah peluang market kalian di luar domisili tempat agen tour kalian. Oke. Selamat siang buat teman-teman semua. Entah kalian bisa nonton malam, pagi, tapi selamat siang aja ya. Selamat siang buat teman-teman. Itu dulu dari kita, dari Tourin.id podcastnya. Nanti harapannya buat teman-teman yang pengen keluar negeri bisa jadi referensi di YouTube kita kali ini. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Erik. Untuk kesempatan kita akan ngomong lagi, masih akan banyak lagi. Nanti kita akan ngebahas gimana UI UX-nya, habis itu pengalamannya agentur. Nanti akan kita undang lagi. Terima kasih Mas Dida. Terima kasih buat semuanya. See you.